Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang punishment atau hukuman. Apa sih sebenarnya hukuman itu dan kenapa kita harus tahu? Jadi, ayo kita bahas. Punishment adalah suatu tindakan yang diberikan untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya ketika seseorang melakukan kesalahan, mereka akan mendapatkan hukuman. Jadi mereka tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Punishment atau hukuman memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari hukuman fisik yang keras di masa lalu. Dalam psikologi, punishment juga didasari oleh teori dari operant conditioning, di mana hukuman ini digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Perkembangan penelitian punishment. Jadi penelitian tentang hukuman sudah berkembang dari yang awalnya fokus kepada hukuman fisik menjadi pendekatan yang lebih mendidik dan tertata. Contohnya di sekolah, hukuman yang bisa digunakan untuk mengurangi perilaku buruk dan membangun disiplin pada siswa. Nah, jadi ada manfaatnya nih punishment. Jadi yang pertama, mencegah terulangnya perilaku negatif. Nah, yang kedua, memperbaiki perilaku individu. Yang ketiga, memberikan kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Yang keempat, melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak menyimpang. Nah, yang terakhir, membangun rasa percaya diri dan disiplin serta bertanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, masalah-masalah perilaku yang cocok dengan punishment, yaitu yang cocok itu biasanya ada di sekolah. Jadi ada namanya perilaku membolos, menyontek, terus tidak disiplin dan bertanggung jawab. Terus juga ada perilaku agresif. Agresif itu ada verbal atau fisik, dan pelanggaran disiplin di lingkungan kerja seperti keterlambatan. Nah, ada nih namanya prosedur detail untuk menjalankan teknik punishment. Jadi yang pertama, identifikasi target dulu. Jadi tentukan perilaku yang ingin dikurangin atau dihilangin. Yang kedua, pilih jenis punishment. Sesuaikan jenis hukumannya dengan tingkat pelanggarannya. Jadi misalnya teguran lisan atau tidak boleh memakai kekerasan. Yang ketiga, lakukan dengan konsisten. Hukuman yang diberikan segera setelah perilaku muncul, jadi secara konsisten dan proporsional. Keempat, sertakan penjelasan. Berikan penjelasan kenapa hukuman ini diberikan ke individu, jadi biar dia tuh memahami kesalahannya. Dan yang kelima, pantau dan evaluasi. Amati perubahan perilaku seseorang dan lakukan evaluasi efektivitas punishment. Yang terakhir, hindari hukuman fisik atau yang merendahkan. Jadi gunakan hukuman yang bersifat edukatif dan tidak menimbulkan trauma bagi individu. Nah, ada satu kasus punishment. Jadi ada kasus di latar belakang itu sekolah. Nah, jadi ada seorang anak yang suka membolos, suka menyontek, terus itu dia tidak mengikuti aturan sekolah. Jadi gurunya bertindak dan anak itu mendapatkan punishment atau hukuman melalui teguran dan mendapatkan satu tugas tambahan. Jadi si anak jera dan tidak mau mengulangi perilaku tersebut. Ada faktor keberhasilan dalam penerapan punishment. Jadi yang pertama harus konsistensi dalam penerapan punishment. Yang kedua, hukuman diberikan setelah perilaku muncul. Nah, yang ketiga, hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran karakteristik individu. Yang keempat, adanya penjelasan dan pembinaan setelah melakukan punishment. Ada faktor kegagalan dalam punishment. Jadi pertama, hukuman yang terlalu keras dan
proporsional. Nah, yang kedua, tidak konsisten dalam penerapannya. Yang ketiga, tidak adanya pembinaan atau penjelasan setelah melakukan punishment yang membuat anak menjadi trauma. Yang keempat, menggunakan hukuman fisik atau merendahkan martabat individu itu. Dan yang terakhir, tidak memperhatikan faktor penyebab perilaku, jadi tidak memperhatikan sebab akibat dari perilaku itu.